Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel saya Ebert. Baik teman-teman, pada video kali ini saya kembali membahas mengenal jenis tebu, mulai dari yang pertama yaitu mengenal varietas Kidang Kencana atau Kidang Kencono. Lalu yang kedua yaitu varietas tebu PS 5051. Dan yang ketiga yaitu varietas tebu dengan jenis PS 864. Yang pertama yaitu varietas tebu Kidang Kencono atau Kidang Kencana. Kita mulai dari batang. Bentuk ruas silindris, susunan antar ruas beraturan dengan penampang melintang bulat. Warna batang hijau kekuningan menjadi coklat keunguan bila terpapar sinar matahari. Cincin tumbuh melingkar datar di atas puncak mata dengan warna kuning kehijauan. Bisa teman-teman lihat warna batangnya hijau kekuningan dan akan terlihat hijau keunguan jika terpapar atau terkena sinar matahari. Kita lanjut yaitu bagian daun. Warna daun hijau muda, tulang daun lebih besar dari varietas lainnya. Jadi di sini yang membedakan varietas Kidang Kencono dengan varietas yang lain, tulang daunnya lebih besar dan terlihat lebih dominan ya teman-teman dibandingkan dengan tulang daun yang ada pada varietas yang lain. Lalu ukuran lebar daun kurang lebih 6 cm dengan lengkung daun melengkung kurang dari 1/2 panjang daun. Bulu bidang punggung tidak ada sifat lepas pelepah mudah. Nah, artinya di sini Kidang Kencono tidak memiliki bulu di bagian punggungnya atau bulu-bulu halus yang kita biasa sebut dengan duri pada daun ataupun tanaman tebu. Nah, untuk pelepah ataupun daun sendiri mudah terlepas sehingga mudah dilakukan proses pengkelentekan ataupun perawatan tebu yang lain. Yang ketiga yaitu mata tunas. Nah, mata tunas tebu bisa teman-teman lihat dari varietas Kidang Kencono ini bentuknya bulat dan lebih menonjol. Yang pertama letak mata pada bekas pangkal pelepah. Seperti yang teman-teman lihat, bentuk mata bulat telur dengan bagian terlebar di tengah. Pusat tumbuh di atas tengah mata, jelas seperti yang saya bahas pada video-video sebelumnya. Nah, untuk keunggulan dari varietas ini sendiri yaitu cocok untuk dikembangkan di tanah-tanah aluvial, baik di lahan sawah maupun tegalan. Pemberian pupuk N yang cukup akan menekan pembungaan dan memperlambat kemasakan. Varietas ini juga tahan terhadap penyakit-penyakit seperti pokah bung, penyakit blendok, dan penyakit mosaik, serta penyakit luka api. Namun agak tahan terhadap hama penggerek pucuk. Jadi perlu kita wanti-wanti juga ya teman-teman, karena varietas Kidang Kencono ini tidak terlalu tahan dengan hama penggerek pucuk. Jika terserang hama penggerek pucuk harus segera kita kendalikan karena bisa menyebabkan pertumbuhan yang gagal ataupun kematian langsung pada tanaman budidaya kita. Kita lanjut yang kedua yaitu varietas PS 5051 atau PS 5051. Kita mulai dari batang. Bisa teman-teman lihat bentuk batang dari varietas PS 5051. Bentuk batangnya sendiri penampang melintang agak pipih dan tidak terlalu bulat ataupun silindris ya teman-teman. Warna batang hijau kekuningan. Lapisan lilin tebal mempengaruhi warna ruas. Cincin tumbuh melingkar datar di atas puncak mata dengan warna kekuningan. Jadi varietas PS 5051 ini warna aslinya hijau kekuningan ya teman-teman. Namun karena lapisan lilin yang tebal, maka warna dari batang tebu ini terlihat seperti keputihan. Kemudian untuk mata tunas sendiri bisa teman-teman lihat tidak terlalu bulat dan sedikit pipih serta melebar. Nah, letak mata pada pangkal pelepah daun, bentuk mata bulat melebar pada tengah mata. Sayap mata berukuran sama lebar dengan tepi sayap rata. Pusat tumbuh di atas tengah mata, jelas. Lalu kemudian yaitu bagian daun dari varietas PS 5051
Helai daun hijau, ukuran lebar dengan helai tegak, jadi tidak melengkung ya teman-teman. Bulu bidang punggung tidak ada, berarti sama seperti varietas Kidang Kencono. Tidak terdapat bulu punggung ataupun duri pada helaian daun pada varietas ini. Sifat lepas pelepah agak mudah. Nah, jadi yang membedakan kalau Kidang Kencono dia mudah, sedangkan untuk PS 5051 itu agak mudah. Jadi tidak juga terlalu sulit dan juga tidak terlalu mudah. Berarti kita ketika melakukan proses pengkletekan tebu membutuhkan kehati-hatian serta tenaga yang ekstra juga untuk melakukan proses pengkletekan, karena helaian daun pada tanaman ini ataupun varietas ini tidak terlalu mudah untuk terlepas. Untuk keunggulan dari varietas PS 5051 ini, dia agak toleran terhadap hama penggerek pucuk maupun hama penggerek batang ya teman-teman untuk varietas ini, namun juga tidak terlalu tahan terhadap serangan hama penggerek ataupun hama penggerek pucuk. Jadi tetap juga harus kita kendalikan. Dan varietas ini rentan terhadap hama kutu perisai. Jadi kebanyakan varietas ini akan terdapat hama kutu perisai. Keunggulan lain, tanaman ini atau varietas ini cocok ditanam di lahan atau areal yang tergenang air karena sedikit tahan dengan genangan, serta rendemennya pun tinggi dan bersifat fluktuatif dan tidak tetap. Lalu yang ketiga yaitu varietas PS 864. Dari batangnya sendiri bisa teman-teman lihat, kita coba ulas. Bentuk batang penampang melintang agak pipih dan tidak silindris ya teman-teman. Warna batang hijau kekuningan, lapisan lilin tipis. Bisa teman-teman lihat karena di sini batangnya terselimuti oleh lapisan lilin, jadi terlihat seperti keputihan, namun warna aslinya hijau kekuningan. Cincin tumbuh melingkar datar di atas puncak mata, sama seperti varietas yang lain dengan warna kuning kecoklatan. Nah, ada sedikit kecoklatan di bagian mata tunas ataupun cincin tumbuh ya teman-teman. Di sini di sampingnya ada sedikit warna kecoklatan. Lalu mata tunas sendiri bisa teman-teman lihat dengan spesifikasi letak mata pada bekas pangkal pelepah. Jelas bentuk mata bulat dengan bagian terlebar di atas tengah-tengah mata. Sayap mata berukuran sama lebar dengan tepi sayap rata. Pusat tumbuh di atas tengah mata. Nah, untuk daun sendiri dengan spesifikasi sebagai berikut. Warna daun hijau kekuningan. Jadi warnanya tidak terlalu hijau tapi mengarah hijau kekuningan ya teman-teman. Berbeda dengan varietas Kidang Kencono dan varietas PS 5051. Ukuran lebar daun 4-6 cm. Lengkung daun melengkung kurang dari 1/2 panjang daun. Artinya kurang dari 1/2 daun melengkung di bagian pucuk biasanya. Bulu bidang punggung tidak mencapai puncak pelepah. Nah, jadi di sini di varietas PS 864 dia terdapat bulu bidang punggung atau di bagian belakang pelepah atau helaian daunnya, namun tidak begitu merata. Sifat lepas pelepah agak mudah. Nah, untuk menghindarkan tanaman budidaya kita dari hama penggerek ataupun hama lain, bahkan penyakit dari varietas tebu itu sendiri, sehingga tanaman budidaya kita bisa kita lakukan sampai dengan ataupun kita rawat sampai dengan usia panen, sehingga panen kita bisa berhasil dan tanaman budidaya yang kita lakukan bisa maksimal. Nah, untuk keunggulan dari varietas PS 864, varietas ini tahan terhadap penggerek batang namun tidak untuk penggerek pucuk. Jadi varietas PS 864 ini agak keras ya teman-teman di bagian batangnya ataupun lapisan kulit bagian luarnya tidak mudah terserang oleh hama penggerek batang. Untuk keunggulan yang lain, varietas ini juga tahan terhadap penyakit blendok dan penyakit pokabung serta penyakit luka api. Sedangkan untuk kesesuaian lahan dari varietas ini
cocok untuk lahan tegalan dan sawah. Jenis tanah Mediteran dengan iklim C3 dan C2. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menambah wawasan bagi petani-petani tebu yang ada di Indonesia, serta bisa menambah referensi bagi petani-petani tebu yang lain. Dan jika ada saran ataupun masukan, silakan isi di kolom komentar yang ada. Dan jangan lupa tonton sampai selesai, serta support terus channel ini agar bisa memberikan informasi-informasi yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam petani Indonesia.